Baik, oke. Sebelum kita memulai, perkenalan dahulu, nama saya Rian Surya Prayoga, NIM 213307025, kelas 1A, Prodi Teknologi Informasi. Oke, di sini saya akan membahas penerapan cloud computing pada bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Oke, kita akan membahas pengertian, cara kerja, fungsi, manfaat, jenis, dan penerapan. Pengertian cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Apa yang dimaksud dengan cloud computing itu? Baik, kita akan membahasnya. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing sendiri yaitu sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Yang kedua yaitu cara kerja. Cara kerja cloud computing. Bagaimana sih cara kerja cloud computing itu? Yuk kita simak. Oke, cara kerja cloud computing yaitu setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber data server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para pengguna bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Oke, baik, selanjutnya yaitu fungsi cloud computing. Apa sih fungsi cloud computing itu? Fungsi cloud computing yaitu dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang, terlebih pada sektor bisnis yang memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi dengan biaya yang mahal. Hal ini menjadi cloud computing menjadi solusi dari permasalahan ini karena merupakan teknologi yang bagus dan murah. Manfaat cloud computing. Apa saja manfaatnya? Oke, manfaat cloud computing yaitu ada 6, yaitu yang pertama keamanan yang tinggi, kedua penyimpanan yang luas, ketiga pencadangan otomatis, keempat penyimpanan otomatis, kelima menghemat biaya, dan keenam yaitu fleksibilitas. Selanjutnya yaitu jenis cloud computing. Apa saja jenis cloud computing? Jenis cloud computing ada 4, yaitu private cloud, community cloud, public cloud, dan juga hybrid cloud. Lalu apa private cloud? Yaitu adalah salah satu model komputasi yang menawarkan lingkungan kepemilikan yang didedikasikan untuk keperluan dan kebutuhan satu entitas bisnis. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Ketiga yaitu public cloud. Public cloud merupakan layanan cloud yang disediakan oleh pihak tertentu dan memiliki jaringan infrastruktur yang tersebar di seluruh tempat di dunia sehingga layanan ini bisa digunakan oleh siapa saja. Lalu yang terakhir yaitu hybrid cloud. Adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu penerapan cloud computing di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga transportasi. Lalu bagaimana penerapan cloud computing di bidang kesehatan dan pendidikan dan transportasi? Yuk mari kita bahas. Oke, yang pertama yaitu penerapan cloud computing di bidang kesehatan.
Salah satu teknologi dari cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Hal ini mencakup bentuk pengobatan yang memanfaatkan media untuk berinteraksi antara dokter dan juga pasien. Ini berarti bahwa layanan pengobatan yang mencakup semua bentuk pengobatan yang memanfaatkan media di mana pasien dan dokter dapat berkomunikasi jarak jauh, baik menggunakan telepon seluler, telepon rumah, internet, dan sebagainya. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online atau melalui online. Contoh lainnya yaitu Halodoc, KliDokter, dan juga Alodokter. Oke, selanjutnya yaitu penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Cloud computing sangat berperan untuk membantu majunya dunia pendidikan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi secara global, saat ini mulai muncul terobosan seperti kehadiran e-book. Mereka bisa langsung mendownload buku tersebut yang berupa e-book di internet. Sistem akademik online juga merupakan suatu layanan computing pada dunia pendidikan. Pihak pendidikan sebagai pengguna cukup melakukan pendaftaran secara online untuk dapat menggunakan layanan jasa cloud computing ini. Setelah itu akan mendapatkan konfirmasi dari pihak penyedia layanan. Setelah mendapat konfirmasi, maka dapat langsung menikmati fitur-fitur sistem informasi yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Cloud computing pada bidang pendidikan antara lain yaitu ada Gmail, Microsoft 365, dan juga Google Classroom, dan lain sebagainya. Semua hanya perlu koneksi internet dan para mahasiswa dapat mulai mengirimkan email, bisa mendapatkan materi, dapat kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi COVID-19. Software manajemen email dan server dapat serta kelas virtual semuanya ada di cloud internet dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo, Google, Microsoft 365, dan lain sebagainya. Siswa hanya perlu menggunakan software itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Oke, selanjutnya yaitu penerapan cloud computing bidang transportasi. Sistem transportasi khususnya angkutan umum sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website serta penggunaan teknologi cloud computing untuk menyimpan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini. Dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing dapat melakukan penghematan biaya operasional pada sistem informasi yang dibangun dan dapat dengan mudah memonitoring dari suatu server sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan informasi trayek lalu lintas angkutan umum yang diperlukan pengguna di wilayah kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan trayek lalu lintas dan angkutan umum yang tertib dan teratur. Contohnya apa saja pada bidang transportasi yaitu KAI.id, Google Flight, Pelni.co.id, dan juga Flight Radar 24. Oke, langsung saja kita buka contoh cloud computing di bidang kesehatan yaitu seperti Halodoc. Di sini kita bisa chat dengan dokter tanpa harus ke rumah sakit ataupun buat janji di rumah sakit tanpa harus ribet. Kita bisa memilih opsi dokter apa yang ingin kita chat. Seperti ini dokter umum, lalu kita chat dan kita akan disuruh memasukkan nomor telepon kita untuk login. Kita juga bisa mengakses seperti tes COVID, perawatan diabetes, kesehatan jantung, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa melihat obat ataupun vitamin tanpa perlu ke apotik. Oke, baik, yang contoh selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Bidang pendidikan yaitu contohnya Google Classroom.
Oke, seperti inilah contoh cloud computing di bidang pendidikan ya. Kita bisa masuk kelas contohnya yaitu kimia. Oke, di sini guru kita langsung kasih tugas melalui online tanpa harus tatap muka ya. Seperti itulah contohnya. Sini kita bisa upload juga jawaban kita. Oke, selanjutnya yaitu pada bidang transportasi. Contohnya yaitu Flight Radar 24. Di sini kita bisa melihat radar pesawat ya. Tanpa harus ke bandara. Dan kita bisa melihat pesawat apa saja yang melintas di sini. Seperti jurusan, nah ini contohnya pesawat Transavia dari Innsbruck ke Amsterdam. Seperti inilah contohnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.